Assalamualaikum. Pada rangkaian video kali ini, Soulmate akan membahas mengenai materi, fungsi eksponen, persamaan eksponen, dan pertidaksamaan eksponen. Silahkan tonton secara berurutan, agar sahabat Soulmate bisa lebih mudah dalam memahaminya. Pada video part 1A ini, kita akan membahas materi, definisi eksponen, dan sifat-sifatnya. Silahkan simak baik-baik, dan selamat belajar. Oke, kita akan mengulas materi yang pernah kalian pelajari saat SMP, yaitu materi eksponen atau perpangkatan. Pertama-tama, kita akan bahas tentang definisinya. A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang dari A sebanyak N faktor. Berarti A dikali A dikali A dikali dan seterusnya dikali A sebanyak N faktor. A disebut sebagai basis atau bilangan pokok dan N disebut sebagai pangkat. Contoh, 2 pangkat 5 dapat kita nyatakan sebagai perkalian berulang dari 2 sebanyak 5 kali. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Lalu, di dalam kurung, negatif 3. Dipangkatkan 4, berarti negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Dan hasilnya adalah 81. Sementara, negatif 3 pangkat 4, negatif 3-nya tidak pakai kurung. Ini berarti, yang kena pangkat, hanya 3-nya saja. Sementara negatifnya, tidak kena pangkat. Berarti, dapat kita tulis menjadi, negatif dari, dalam kurung, 3, dikali, 3, dikali, 3, dikali, 3. Dan hasilnya adalah, negatif 81. Jadi, dapat kita simpulkan, bahwa, di dalam kurung, negatif A, dipangkatkan N. Dan, negatif A, pangkat N. Secara perpangkatan, adalah dua hal yang berbeda. Selanjutnya, AB, di dalam kurung, dipangkatkan 3, berarti, dapat kita nyatakan sebagai, AB, dikali, AB, dikali AB. Contoh terakhir, di dalam kurung, A per B, dipangkatkan 3, berarti A per B, dikali, A per B, dikali, A per B. Selanjutnya, ini adalah sifat-sifat dari eksponen. Ada 9 sifat, dan sebaiknya kalian hafal. Karena, sifat-sifat ini akan sangat bermanfaat ketika kalian akan mempelajari materi selanjutnya. Yaitu, fungsi eksponen, juga persamaan, dan pertidaksamaan eksponen. Selanjutnya, masing-masing sifat eksponen ini akan kita bahas. Sifat pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M ditambah N. Oke, kita buktikan sifat ini. A pangkat M dikali A pangkat N. A pangkat M kita uraikan menurut definisi. Berarti, perkalian berulang dari A, sebanyak M faktor. Dan, A pangkat N, berarti, perkalian berulang dari A, sebanyak N faktor. Sehingga hasil keseluruhannya adalah, perkalian berulang dari A, sebanyak M ditambah N, faktor. Kalau kita nyatakan dalam bentuk perpangkatan, maka hasilnya adalah, A dipangkatkan, M tambah N. Berarti, sifat pertama, telah terbukti. Contoh, 2 pangkat 3, dikali, 2 pangkat 4. Maka hasilnya adalah, 2 dipangkatkan, 3 ditambah 4. Sama dengan 2 pangkat 7. Lalu, X pangkat 2, dikali, X pangkat 3. Maka hasilnya adalah, X dipangkatkan, 2 ditambah 3, sama dengan, X pangkat 5. Hanya saja, perlu kalian ingat, dalam memahami sifat ini, kita harus memahaminya dalam dua arah. Maksudnya adalah, kita bisa merubah bentuk
A pangkat M dikali A pangkat N menjadi A dipangkatkan M ditambah N. Atau sebaliknya, kita juga bisa merubah bentuk A dipangkatkan M ditambah N menjadi A pangkat M dikali A pangkat N. Perhatikan contoh, 2 dipangkatkan 2x ditambah 3, bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 3. Berarti, 2 pangkat 2x dikali 8. Maka bisa kita tulis menjadi 8 dikalikan 2 pangkat 2x. Memandang sifat secara dua arah ini, berlaku pula untuk semua sifat lainnya. Secara sederhana, dapat kita katakan bahwa untuk setiap bentuk A sama dengan B, maka bisa kita pandang sebagai A sama dengan B, atau B sama dengan A. Dalam prakteknya, sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian saat berhadapan dengan soal. Selanjutnya, perlu juga kalian ingat, terdapat beberapa kesalahpahaman yang berpikir bahwa A pangkat M ditambah A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M ditambah N. Contoh, 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4. Lalu kalian jawab, 2 dipangkatkan 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Ini adalah contoh jawaban yang salah. Lalu, bagaimana jawaban seharusnya? Di dalam sifat-sifat eksponen, tidak ada sifat tentang penjumlahan bilangan berpangkat. Artinya, kita harus kerjakan manual, seperti ini. 2 pangkat 3, kita rubah jadi 8. Lalu, 2 pangkat 4, jadi 16. Maka hasilnya adalah 8 ditambah 16, sama dengan 24. Lalu contoh lain, X pangkat 3, ditambah X pangkat 4. Karena tidak ada sifat perpangkatan yang memenuhi kondisi ini, maka jawabannya tetap X pangkat 3, ditambah X pangkat 4. Jadi bentuk ini sudah dianggap bentuk paling sederhana. Kalau kita dipaksa harus merubah bentuk ini, maka sifat-sifat yang dapat kalian gunakan bukan dari sifat eksponen, melainkan gunakanlah sifat-sifat pada operasi aljabar. Misal seperti ini, X pangkat 3, anggap jadi bentuk X pangkat 3 dikali 1. Lalu, X pangkat 4, rubah menjadi X pangkat 3 dikali X. Maka, terdapat faktor yang sama, yaitu X pangkat 3. Menurut salah satu sifat aljabar ini, faktor yang sama dapat kita keluarkan. Maka hasilnya adalah X pangkat 3 dikalikan dalam kurung 1 ditambah X. Oke, pembahasan sifat pertama telah selesai. Sifat kedua adalah A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M dikurangi N. Oke, kita buktikan sifat ini. A pangkat M dibagi A pangkat N. Bagian pembilang, yaitu A pangkat M, kita modifikasi pangkatnya menjadi N ditambah M dikurangi N. Selanjutnya menurut sifat pertama, A dipangkatkan N ditambah M dikurangi N. Dapat kita rubah menjadi A pangkat N dikali A pangkat M dikurangi N. Lalu, A pangkat N bisa kita coret, maka diperoleh A pangkat M dikurangi N. Terbukti. Dengan logika yang sama, apabila trik barusan kita terapkan pada memodifikasi bagian penyebut, maka akan diperoleh seperti ini. Di mana hasilnya adalah 1 per A dipangkatkan N dikurangi M. Kedua bentuk ini biasa digunakan saat kita mengincar hasil pangkat positif dengan mempertimbangkan di antara M dan N mana yang nilainya lebih besar. Jadi, sifat kedua ini dapat dibagi menjadi dua kasus. Hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N saat M lebih dari N. Atau
1 per A pangkat N dikurangi M saat N lebih dari M. Akan tetapi, kedua hasil ini pada dasarnya sama saja. Contoh, X pangkat 3 per X pangkat 5. Jika kita uraikan menurut definisi, maka akan diperoleh seperti ini. Bagian yang sama, kita coret. Berarti, hasilnya adalah 1 per X pangkat 2. Lalu, jika kita gunakan sifat yang ini, maka hasilnya adalah X dipangkatkan 3 dikurangi 5. Berarti, jadi X pangkat negatif 2. Lalu, menurut sifat pangkat negatif, X pangkat negatif 2 dapat kita rubah menjadi 1 per X pangkat 2. Sementara, kalau kita terapkan sifat yang ini, X pangkat 3 per X pangkat 5, maka hasilnya adalah 1 per X dipangkatkan 5 dikurangi 3. Sama dengan 1 per X pangkat 2. Jadi, hasilnya sama saja. Selanjutnya, perlu juga kalian ingat, terdapat beberapa kesalahpahaman yang berpikir bahwa A pangkat M dikurangi A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M dikurangi N. Contoh, 2 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 3. Lalu kalian jawab, 2 dipangkatkan 4 dikurangi 3. Sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ini adalah contoh jawaban yang salah. Lalu, bagaimana jawaban seharusnya? Di dalam sifat-sifat eksponen, tidak ada sifat tentang pengurangan bilangan berpangkat. Artinya, kita harus kerjakan manual, seperti ini. 2 pangkat 4, kita rubah jadi 16. Lalu, 2 pangkat 3, jadi 8. Maka hasilnya adalah 16 dikurangi 8, sama dengan 8. Oke, pembahasan sifat kedua telah selesai. Sekarang lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Asalkan A tidak sama dengan 0. Oke, kita buktikan sifat ini. A pangkat 0 bisa kita rubah menjadi A dipangkatkan M dikurangi M. Lalu, menurut sifat kedua, maka A dipangkatkan M dikurangi M bisa kita rubah menjadi A pangkat M per A pangkat M. Dan hasilnya adalah 1. Akan tetapi, A tidak boleh sama dengan 0. Saat A sama dengan 0, maka akan diperoleh seperti ini. Akan muncul bentuk 0 dibagi 0. Dan hasilnya adalah tidak terdefinisi. Ingat, dalam matematika, pembagian oleh 0 tidak didefinisikan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa setiap bilangan, jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Kecuali 0 pangkat 0, di mana hasilnya adalah tidak terdefinisi. Oke, pembahasan sifat ketiga telah selesai. Sifat keempat adalah di dalam kurung A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A dipangkatkan M dikali N. Oke, kita buktikan sifat ini. Di dalam kurung A pangkat M dipangkatkan N. Jika kita uraikan menurut definisi, maka akan diperoleh perkalian berulang A pangkat M sebanyak N faktor. Selanjutnya, masing-masing bentuk A pangkat M ini kita uraikan menjadi perkalian berulang A sebanyak M faktor. Maka hasil keseluruhannya adalah perkalian berulang dari A sebanyak M ditambah M ditambah dan seterusnya ditambah M faktor. Di mana penjumlahan M berulang ini sebanyak N faktor. Atau dapat kita katakan bahwa jumlahnya adalah sebanyak M dikali N faktor. Berarti, dapat kita nyatakan menjadi A dipangkatkan M dikali N. Oke, sifat keempat telah terbukti. Sekarang, perhatikan contoh. Dalam kurung, 3 pangkat 2 dipangkatkan 5. Berarti hasilnya adalah 3 dipangkatkan
2 dikali 5. Sama dengan 3 pangkat 10. Lalu, contoh lain. Dalam kurung, X pangkat 3, dipangkatkan, 2X dikurangi 1. Maka hasilnya adalah, pangkatnya tinggal kita kalikan. 3 dikali 2X, jadi 6X. Dan, 3 dikali negatif 1, jadi negatif 3. Maka diperoleh, X dipangkatkan, 6X, dikurangi 3. Oke, pembahasan sifat keempat telah selesai. Sifat kelima adalah, di dalam kurung, AB, dipangkatkan N, sama dengan, A pangkat N, B pangkat N. Oke, kita buktikan sifat ini. Dalam kurung, AB, dipangkatkan N. Jika kita uraikan menurut definisi, maka akan diperoleh, perkalian berulang dari AB, sebanyak N faktor. Selanjutnya, kita pisahkan perkalian berulang A. Juga, perkalian berulang B. Dan tentunya, masing-masing, sebanyak N faktor. Lalu, jika kita nyatakan kembali, dalam bentuk perpangkatan, maka akan diperoleh, A pangkat N, dikali, B pangkat N. Dan hasilnya adalah, A pangkat N, B pangkat N. Oke, sifat kelima ini, telah terbukti. Selanjutnya, perhatikan contoh. Dalam kurung, XY, dipangkatkan 6. Berarti hasilnya adalah, X pangkat 6, Y pangkat 6. Contoh selanjutnya, di dalam kurung, X pangkat 3, Y pangkat 5. Dipangkatkan 4, maka, tinggal kita kalikan pangkatnya. Berarti diperoleh, X, dipangkatkan, 3 dikali 4, Y, dipangkatkan, 5 dikali 4. Dan hasilnya adalah, X pangkat 12, Y pangkat 20. Selanjutnya, perlu juga kalian ingat, terdapat beberapa kesalahpahaman, yang berpikir bahwa, dalam kurung, A ditambah B, dipangkatkan N, sama dengan, A pangkat N, ditambah, B pangkat N. Atau satu lagi, dalam kurung, A dikurangi B, dipangkatkan N, sama dengan, A pangkat N, dikurangi, B pangkat N. Contoh, dalam kurung, X ditambah Y, dipangkatkan 2. Lalu kalian jawab, X kuadrat, ditambah Y kuadrat. Atau kalau soalnya, dalam kurung, X dikurangi Y, dipangkatkan 2. Lalu kalian jawab, X kuadrat, dikurangi Y kuadrat. Ini adalah, contoh jawaban yang salah. Lalu, bagaimana jawaban seharusnya? Di dalam sifat-sifat eksponen, tidak ada sifat tentang, perpangkatan dari, suatu bentuk penjumlahan, atau pengurangan. Artinya, kita harus kerjakan manual, seperti ini. Dalam kurung, X ditambah Y, dipangkatkan 2. Dapat kita rubah, menjadi, dalam kurung, X tambah Y, dikali, dalam kurung, X tambah Y. Lalu, kalian kerjakan, menurut operasi perkalian, bentuk aljabar. Dan hasilnya adalah, X kuadrat, ditambah 2XY, ditambah, Y kuadrat. Dengan cara yang serupa, maka, dalam kurung, X dikurangi Y, dikuadratkan, hasilnya adalah, X kuadrat, dikurangi 2XY, ditambah Y kuadrat. Oke, pembahasan sifat kelima telah selesai. Sekarang, kita bahas sifat keenam, yaitu, dalam kurung, A per B, dipangkatkan N. Maka hasilnya adalah, A pangkat N, per, B pangkat N. Dengan syarat, B, tidak sama dengan, 0. Oke, kita buktikan sifat ini. Dalam kurung, A per B, dipangkatkan N. Jika kita uraikan menurut definisi, maka akan diperoleh, perkalian berulang dari, A per B, sebanyak N faktor. Selanjutnya, menurut sifat perkalian bentuk pecahan, berarti, bagian atas, dikali, bagian atas. Dan, bagian bawah, dikali, bagian bawah. Maka akan diperoleh, di bagian pembilang, akan terdapat, perkalian berulang dari A, sebanyak N faktor. Dan di bagian penyebut, akan terdapat, perkalian berulang dari B, sebanyak N faktor. Lalu,
jika kita nyatakan kembali dalam bentuk perpangkatan, maka akan diperoleh A pangkat N per B pangkat N. Oke, sifat kelima ini telah terbukti. Selanjutnya, perhatikan contoh. Dalam kurung, 2/3 dipangkatkan 4, berarti hasilnya adalah 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Contoh selanjutnya, di dalam kurung, X kuadrat per Y pangkat 3 dipangkatkan 4, maka tinggal kita kalikan pangkatnya. Berarti diperoleh X dipangkatkan 2 dikali 4 per Y dipangkatkan 3 dikali 4. Dan hasilnya adalah X pangkat 8 per Y pangkat 12. Oke, pembahasan sifat ke-6 telah selesai. Sifat ke-7 adalah A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan A tidak sama dengan 0. Oke, kita buktikan sifat ini. A pangkat negatif N, kita rubah menjadi A pangkat 0 dikurangi N. Lalu, menurut sifat kedua eksponen, bentuk A dipangkatkan 0 dikurangi N, dapat kita rubah menjadi A pangkat 0 per A pangkat N. Dan kita tahu bahwa nilai dari A pangkat 0 adalah 1. Asalkan A tidak sama dengan 0. Berarti, hasilnya adalah 1 per A pangkat N. Oke, sifat ke-7 telah terbukti. Sifat ini juga dapat kita modifikasi menjadi 1 per A pangkat negatif N sama dengan A pangkat N. Selanjutnya, perhatikan contoh. 2 pangkat negatif 3 bisa kita rubah menjadi 1 per 2 pangkat 3. Lalu, 1 per X pangkat negatif 5 bisa kita rubah menjadi X pangkat 5. Salah satu manfaat sifat ini adalah kita dapat memindahkan pangkat negatif menjadi pangkat positif dari atas ke bawah atau sebaliknya. Ini dapat kita lakukan saat kita berhadapan dengan bentuk pecahan. Misal, perhatikan contoh. Bagian pembilang A pangkat negatif 3 dikali B kuadrat. Bagian penyebut C pangkat negatif 5 dikali D. Maka, untuk pangkat positif, biarkan di tempatnya. Sementara yang pangkat negatif, bisa kita pindahkan menjadi pangkat positif. A pangkat negatif 3, pindahkan dari atas ke bawah, jadi A pangkat 3. Dan C pangkat negatif 5, pindahkan dari bawah ke atas, jadi C pangkat 5. Akan tetapi, perpindahan ini hanya dapat kita lakukan saat berhadapan dengan operasi perkalian atau pembagian. Sedangkan, bila terikat bentuk penjumlahan atau pengurangan, maka perpindahan tidak bisa kita lakukan. Misal, perhatikan contoh ini. Bagian pembilang A pangkat negatif 3 ditambah B kuadrat. Lalu bagian penyebut C pangkat negatif 5 dikurangi D. Misal, kalian jawab seperti ini. Maka, ini adalah jawaban yang salah. Karena A pangkat negatif 3 dan C pangkat negatif 5 masing-masing terikat oleh penjumlahan dan pengurangan. Jadi, tidak bisa dipindahkan. Oke, pembahasan sifat ke-7 telah selesai. Selanjutnya, kita bahas sifat ke-8. Sifat ke-8 ini sebenarnya lebih ke arah sistem penulisan, di mana kita bisa mengubah bentuk pangkat pecahan ke dalam bentuk akar atau sebaliknya. Jadi, hubungan antara pangkat pecahan dengan bentuk akar didefinisikan sebagai A dipangkatkan M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Dengan syarat A lebih dari 0. Misal, perhatikan contoh berikut. 7 pangkat 3/5 dapat kita tuliskan menjadi bentuk akar seperti ini. Akar pangkat 5 dari 7 pangkat 3. Lalu, X pangkat 5/2 dapat kita tuliskan menjadi
bentuk akar seperti ini. Akar pangkat 2, dari X pangkat 5. Nah, khusus akar pangkat 2, maka 2-nya tidak perlu ditulis. Berarti, 2 ini bisa kita hilangkan. Jadi, kalau dalam tanda akar, terlihat polos seperti ini, maka, itu merupakan bentuk akar pangkat 2. Lalu, kita juga harus bisa merubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat pecahan. Contoh, akar pangkat 5, dari 2 dipangkatkan 3x dikurangi 1. Dapat kita rubah menjadi 2 dipangkatkan 3x dikurangi 1 per 5. Contoh lain, akar kuadrat dari 5 dipangkatkan 3x dikurangi 1. Karena akarnya polos, berarti itu adalah akar pangkat 2. Sehingga dapat kita rubah menjadi 5 dipangkatkan 3x dikurangi 1 per 2. Selanjutnya, setelah kalian paham tentang pangkat pecahan, maka akan timbul pertanyaan. Bagaimana cara merubah bilangan pangkat pecahan ke dalam perkalian berulang, seperti pada definisi eksponen? Caranya adalah seperti ini. Misal soalnya, 7 dipangkatkan 3 per 5. Pertama, 3 per 5, kita rubah menjadi perkalian, 1/5 dikali 3. Lalu menurut sifat keempat, maka bisa kita rubah menjadi, dalam kurung, 7 pangkat, 1/5 dipangkatkan 3. Sehingga dapat kita rubah menjadi, perkalian berulang dari, 7 pangkat 1/5, dikali, 7 pangkat 1/5, dikali, 7 pangkat 1/5. Oke, pembahasan sifat ke-8 telah selesai. Sekarang, kita lanjut ke sifat ke-9, yaitu tentang bilangan pangkat bertingkat, seperti ini. A pangkat, M pangkat N, sama dengan A dipangkatkan, dalam kurung, M pangkat N. Sifat ini tidak perlu dibuktikan, karena lebih ke arah penulisan dan penafsiran dari bilangan pangkat bertingkat. Perhatikan contoh berikut. 2 pangkat, 3 pangkat 4. Berarti, dapat kita tulis menjadi 2 dipangkatkan, dalam kurung, 3 pangkat 4. Dan kita tahu, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 81. Dan perlu kalian ingat, banyak kesalahan terjadi pada penafsiran pangkat bertingkat ini. Contoh, 2 pangkat, 3 pangkat 4, dan kalian rubah menjadi, dalam kurung, 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Lalu menurut sifat keempat, kalian rubah menjadi 2 dipangkatkan 3 dikali 4. Dan hasilnya adalah 2 pangkat 12. Ini adalah contoh jawaban yang salah. Dengan menjawab seperti ini, berarti kalian menyamakan antara sifat keempat dengan sifat ke-9. Padahal sesungguhnya, dua sifat ini tidaklah sama. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa jika kalian bertemu bilangan pangkat bertingkat, maka pemberian tanda kurung harus dimulai dari atas, bukan dari bawah. Oke. Pembahasan sifat-sifat eksponen telah selesai. Untuk contoh soal penerapan sifat eksponen ini, dapat kalian lihat di video part 1b. Terima kasih, dan tetap semangat belajar matematika.